Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang ataupun malam kepada Pak Rizky. Di sini saya Abdul Aziz berperan sebagai owner, key point dari bisnis kami. Sebelumnya saya akan mengenalkan bahwa bisnis kami adalah Bakso Katana, yang dimana kita menjual bakso, namun kita tusuknya pakai stainless steel yang cukup panjang, jadi seakan-akan seperti sebuah katana atau pedangnya samurai di Jepang begitu, Pak. Nah, saya sebagai owner di sini berperan sangat penting dan banyak yang sesuai dengan alur ini, dan di alur ini pun saya di awal dan di akhir kalau dilihat di alur bisnis ini gitu. Nah, yang pokoknya banget itu di awal itu saya adalah yang membeli barang untuk kebutuhan jualannya seperti bakso, stainless steel. Ya layaknya sebagai pebisnis saya memodalkan ini semua. Saya harus mencari supplier dan saya yang harus kontrol kapan untuk beli di mana dan di siapa. Saya tidak akan memberikan bawahan saya untuk berkomunikasi dengan supplier untuk menghindari adanya rahasia perusahaan yang akan ribet lah di kedepannya, karena saya takut ada pengkhianatan dan segala macam. Jadi saya yang akan membeli barang-barang dari supplier, lalu saya juga yang akan mengontrol financial. Jadi kasir memang memegang dan mengatur keuangan, namun nanti end stream itu akan ke saya juga. Saya yang akan mengatur flow-nya, saya yang akan menggaji. Dan ketika saya sedang ada di restoran, saya pun akan mengawasi dan mengontrol kinerja dari karyawan saya. Seperti saya lihat di kitchen, bagaimana misalnya saya ada yang kelupaan atau perlu bantuan untuk diarahkan, saya akan bantu. Saya bisa menegur juga misalnya pramusaji saya terlihat kurang sopan atau bagaimana, saya akan mengontrol lah dan mengawasi. Nah, di alur bisnis ini bentuk videonya akan masing-masing dijelaskan alurnya, Pak, namun sesuai dengan role. Nah, setelah ini kan ada tim marketing kalau di alur bisnis, berarti dan selanjutnya seperti itu ya, Pak, untuk model video kami. Ya, oke. Next. Nah, untuk tim marketing, mereka akan memiliki tugas untuk melakukan riset dan penelitian pasar, mengawasi posisi bisnis dan persaingan terhadap kompetitor, mengembangkan rencana dan strategi bisnis, serta melakukan rencana penjualan produk, jasa, dan layanan. Jadi, untuk job spec-nya sendiri, kami membutuhkan orang-orang yang mampu membaca keinginan konsumen dan mampu merebut hati dari konsumen untuk membuat mereka tertarik dengan barang atau jasa yang kita perdagangkan. Untuk requirement-nya sendiri, kita membutuhkan dari lulusan sarjana marketing ataupun lulusan sarjana ilmu komunikasi juga boleh. Baik, pada tahap ini, pekerjaan kasir menjadi salah satu peran penting dalam bisnis makanan bakso Katana, di mana seorang kasir harus bertanggung jawab untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas pemesanan makanan maupun minuman yang mereka beli. Tugas utamanya meliputi pengoperasian mesin kasir elektronik atau proses transaksi, menghitung jumlah uang tunai dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik atau seperti kartu kredit maupun kartu debit. Nah, kalian yang diperlukan untuk menjadi seorang kasir yaitu mereka mampu menghitung dengan cepat dan akurat, bukan hanya bergantung pada mesin saja, tetapi mereka memiliki kemampuan matematika dasar. Semisal suatu keadaan di mana mesin kasir itu tidak bisa digunakan atau rusak. Nah, para kandidat atau di posisi kasir ini diharapkan mampu untuk menghitung secara cepat. Kemudian, memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan pelanggan, serta kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan perusahaan terkait keamanan uang dan privasi pelanggan. Meskipun pekerjaan kasir sering dianggap sebagai posisi yang kurang baik, tetapi ini bisa menjadi awal yang baik dalam karir kalian yang ingin berada di posisi kasir. Karena kita dapat mempelajari keterampilan dasar dalam pelayanan pelanggan, manajemen uang, dan pengoperasian sistem teknologi informasi. Berikut ini ada bagian pramusaji. Jadi pramusaji ini akan mengantarkan pesanan kepada pembeli atau pelanggan. Selain itu, pramusaji juga akan menyesuaikan pesanan pelanggan dengan struk pembelian, kemudian mengantarkannya dan menyajikan pesanan tersebut kepada pelanggan. Dengan itu, kami akan membuka lowongan kerja
dengan job specification dan requirement yang sesuai dengan job posting yang telah kami lampirkan pada gambar berikut. Staff kitchen bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan-bahan makanan, memasak, dan menyajikan hidangan. Meskipun tidak berinteraksi langsung dengan pelanggan, staff kitchen berkontribusi besar terhadap kepuasan pelanggan melalui kualitas makanan yang mereka hasilkan. Hidangan yang lezat dan disajikan dengan baik dapat meningkatkan pengalaman makan pelanggan dan membuat mereka ingin kembali lagi. Berikut adalah kriteria yang dibutuhkan di dapur. Yang pertama adalah tahu cara merebus bakso, tahu cara mengasap sate, kuat mengangkat pedang bakso, tahu cara menusuk bakso, dapat menghafal takaran minuman, mampu mengorganisir freezer dan lemari penyimpan, tahu cara mengoperasikan peralatan dan perlengkapan membuat bakso. Staff kitchen juga berperan dalam mengelola persediaan bahan makanan. Mereka harus memastikan bahwa bahan-bahan selalu tersedia, mengelola stok dengan efisien, dan meminimalkan pemborosan. Untuk rekrutmennya adalah lulusan SMK Tata Boga atau pengalaman 1 tahun bagian kitchen. Selanjutnya, setelah makanan diantar ke pembeli dan pembeli menyelesaikan makanan mereka, ini adalah tugas daripada cleaning service untuk membersihkan dan mengangkat piring maupun gelas kotor untuk dibawa ke dapur untuk dibersihkan. Dan juga termasuk untuk membersihkan meja makan dan area makan. Jadi cleaning service itu bertugas untuk membersihkan area makan, ruang tunggu, dapur, bahkan ada untuk membersihkan sisi-sisi luar restoran seperti taman, kebun, dan lain-lain. Setelah itu juga cleaning service bertugas untuk membawa limbah untuk dibuang ke pembuangan akhir.